Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti ketemu lagi ya. Baru minggu kemarin ya kita ketemu lagi. Pendampingan 5 ya. Sekarang pendampingan yang ke-6. Sebelumnya selamat Hari Guru. Iya, selamat Hari Guru juga buat Ibu ya. Terima kasih ya, kita PI ya, gitu. PI yang ke-6 ini yang pertama, bagaimana kabarnya walaupun minggu kemarin baru ketemu? Alhamdulillah sehat ya, semangat ya. Masih ada loka 6 dan loka 7. Oke, siap. 2 kali lagi ya. Kalau ini Bu Yanti gimana dengan daringnya udah beres belum ya? Udah, kalau daring udah beres. Udah. Ya. Semua ya, semuanya udah selesai. Udah postes. Udah postes. Iya. Udah. Postes seluruh belum kali ya? Postes ke modul semuanya udah. Yang seluruh nanti belum kalau yang ya? seluruh baru modul 3 modul itu ya? 3. Modul 3 udah. Aksi nyata berarti tinggal aksi nyata sudah semuanya. Oh, sudah semuanya. Lumayan mantap. Guys, berarti tinggal loka ya, sama postes yang seluruh. Loka 7 sama postes yang keseluruhan ya, loka 6, loka 7 sama postes keseluruhan. Ya. Oke, terima kasih Bu Yanti. Gercep banget ya 6 bulan itu, nggak kerasa atau kerasa ya? Nggak kerasa. Oh, nggak kerasa. Kayaknya nggak kerasa ya. Sekarang ngomongnya nggak kerasa. Kemarin waktu PI 1 lama ya. Kalau sekarang ya. Dan udah beres ya. Oke, terima kasih. Kita masuk ke bagian inti pendampingan ya, Bu Yanti. Saya mau nanyakan dengan refleksi hasil survei yang feedback 360 ya, yang memang harus diupload di setelah PI 6 ini kan. Jadi sama seperti waktu PI 2 ya, cuman ini diulang lagi gitu ya. Oke, berdasarkan hasil feedback 360, apa yang kurang baik atau perlu ditingkatkan menurut responden? Berarti ada kepala sekolah, ada rekan sejawat, dan ada dari murid. Ya. Oke, silakan. Untuk dari kepala sekolah ya, secara umum penguasaan kompetensi guru penggeraknya menurut kepala sekolah ya Bu ya sudah baik. Hanya perlu ditingkatkan dalam refleksi diri dan pengelolaan berbagi praktik baiknya. Baik, yang saya lakukan. Berbagi berarti ya. Untuk dari rekan sejawat, kompetensi guru penggerak terkait pengembangan diri dan orang lain sudah baik ya Bu ya. Kepemimpinan manajemen sekolah sudah baik. Untuk yang lebih ditingkatkan di manajemen kelas. Ya. Sedangkan menurut murid, feedbacknya pembelajaran sudah berpihak pada murid, melihat kebutuhan mereka juga ya Bu ya, mengajar dengan menyenangkan, selalu bertanya tentang bagaimana perasaan mereka sebelum mengajar ya siswa, lebih berbanyak lagi menggunakan belajar menggunakan alat peraga. Oke, berarti memang praktek ya yang disuruh sama murid. Rencana Bu Yanti ke depannya untuk untuk yang dilakukan ya mengenai kompetensi guru penggerak yang harus Ibu miliki gimana? Saya akan lebih mengajar dengan menyenangkan ya Bu ya, lebih berpihak kepada murid juga sesuai dengan yang sudah saya pelajari ya Bu ya, menggunakan strategi pembelajaran yang lebih bervariasi. Lalu terkait manajemen sekolah, saya akan terus belajar nih bagaimana cara memanage sekolah dengan baik ya Bu ya, menciptakan program-program sekolah untuk meningkatkan kemampuan peserta didik serta berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait kebutuhan, terus tujuan, lalu visi dan misi sekolah apa, agar nanti kita dapat bersama-sama mewujudkan visi dan misi sekolah kita. Keren ya, mudah-mudahan terwujud ya. Iya. Siapa saja yang Bu Yanti libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak tersebut? Tentu saja pengawas sekolah ya Bu ya, lalu kepala sekolah, terus rekan-rekan sejawat kita yang terdekat, juga orang tua wali murid juga bekerja sama dengan mereka berkolaborasi, serta murid-murid saya sendiri di kelas. Tentunya saja itu ya, karena kan kalau murid-murid itu objeknya utama ya. Iya, itu kan menjadi tujuan utama dari saya ngajar itu kan ke anak. Iya. Dan ikut pelatihannya juga anak ya, dan murid ya. Oke, ya. Kita masuk ke perubahan dalam pembelajaran. Refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan ya. Setelah Ibu Yanti menjalani 6 bulan pendidikan guru penggerak,
perubahan apa yang Ibu rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Ibu sebagai guru? Jadi saya lebih melaksanakan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid ya, bagaimana cara menjadi guru yang disenangi oleh murid. Jadi senang dulu nih ke kita. Kalau Iya, udah iya. senang ke kita, mereka nanti menerima pelajarannya juga welcome. Jadi Iya, terbuka apapun ya. Iya, apapun Oke, itu kalau iya. sudah kita disenangi oleh Iya, murid ya. iya. Lalu bagaimana cara berkolaborasi serta mengambil keputusan yang baik terkait masalah-masalah yang ada di sekolah. Jadi walaupun memang kita sebagai guru tugas kita mengajar ya Bu ya, tapi suka ada masalah-masalah lain ya, Iya, selain betul. dari mengajar itu. Iya, Nah, dari benar-benar. bagaimana kita mengatasi masalah-masalah tersebut dengan mempertimbangkan banyak hal gitu ya. Mm. Lalu tadi membuat program ya, karena Mm. kita memang dilatih seperti itu ya Bu ya, Iya, iya, iya. meningkatkan kompetensi siswa dan mewujudkan visi dan misi sekolah. Oke, berarti komplit banget ya. Iya, 10 jadi modul kayaknya udah di luar kepala. harus Sudah harus dilaksanakan, Iya, jadi insya Allah. insya Allah ya, mudah-mudahan Amin, ya. amin, pastilah percaya. Berdasarkan yang Ibu alami nih, perubahan apa saja yang terjadi pada diri murid Ya. Ibu selama Ibu menjalani program guru penggerak ini? Ya, anak-anak bersemangat ya Bu ya, dan saya juga mengajar bagaimana saya agar mengajar menjadi guru yang baik dan disenangi oleh murid-murid gitu ya. Jadi juga di lingkungan juga kan, kalau setelah menjadi guru penggerak saya semakin percaya diri sih sebenarnya ya. Jadi bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain dan juga nanti berdampaknya kepada murid. Kalau melihat gurunya senang, Iya. bahagia, anak-anaknya bahagia, Iya. menerima pelajarannya juga mereka akan dengan Mudah. mudah Dengan gitu. mudah, Iya, ya. mudah diserap juga oleh mereka juga Mudah sih. diserap ya. Iya. Jadi karena Bu Yanti ini selalu melaksanakan, karena memang awalnya diwajibkan untuk membuat aksi nyata kali ya. Iya. Akhirnya iya diwajibkan membuat aksi nyata kan. Nah, akhirnya dari aksi nyata ini ketagihan ternyata Bu Yantinya ya. Terbiasa. Jadi Dipaksa terbiasa dulu ya, ya. dipaksa. kan? Terpaksa lalu terbiasa. Terbiasa. Ya. Nah, iya. Tadinya mah dipaksa upload ya, Iya, ada budget ya. iya, budget. tapi lama-lama jadi kebiasaan. Kebiasaan, alhamdulillah gitu ya. Oke, apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini cukup memuaskan? Yang membuat perjalanan ini cukup memuaskan, pengetahuan saya sih jadi bertambah ya Bu ya, terkait Iya. dengan pembelajaran yang berpihak pada murid gitu ya. Lalu bagaimana mendidik murid sesuai zamannya, kodrat zaman gitu ya. Harus sesuai dengan minat dan bakat siswa tersebut ya, yang tadi kan ada strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, yang harus kita terapkan. Iya. Sebelumnya mengetahui gaya belajar siswa dulu, apa sih ini gaya belajarnya, visual ya, auditorik, kinestetik misalnya teh. Lalu kita teh gimana cara memberikan pelajaran kepada mereka agar mereka mudah menyerap, karena gaya belajarnya kan beda-beda. Iya, iya. Berarti itu ya yang bikin Ya, puas gitu ya. pelajari, iya. Murid Jadi juga bahagia. kita tahu kan, jadi bikin puas teh, aku jadi tahu nih Iya, cara tahu. mengatasi murid ini seperti ini, Iya, cara iya. mengatasi murid ini seperti ini, karena sudah dipelajari di modul. di modul Iya. bulan kemarin. Keren-keren. Mudah-mudahan istiqomah ya. Ya, Ya, berarti di istiqomah itu. istiqomah. Iya, harus istiqomah. Kita masuk ke penilaian pemetaan aset ya. Kemarin Bu Yanti di aksi nyata modul 3 titik berapa ini aset? 3.2 ya, harus bikin aksi nyata diskusi dengan siapa aja nih Bu? Dengan kepala sekolah, Iya. dengan rekan guru, dengan wali murid, dan dengan muridnya. Oh, dengan murid. Iya. Oke. Bagaimana proses Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Dalam menemukan aset-aset tersebut yang tadinya asetnya kan belum dikelompokkan ya Bu ya, masih kita masih secara samar ngelihatnya gitu Iya, ya. iya. Saya melakukan refleksi terhadap pengalaman saya selama mengikuti guru penggerak. Jadi ini bagaimana cara mengelompokkan aset-aset itu menjadi 7 modal aset gitu ya. Jadi berdiskusi dengan rekan guru penggerak, berdiskusi dengan guru-guru di sekolah, Iya. lalu bersama kepala sekolah serta pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah wali murid ya Bu ya. Iya, iya. Dari hasil refleksi tersebut dan diskusi, saya menemukan bahwa aset-aset tersebut adalah faktor-faktor yang paling penting untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi aset-aset tersebut saling berkaitan dan mendukung satu sama lain setelah kita kelompokkan menjadi 7 modal aset. Jadi ketahuan ya. Iya. Tadinya mah samar-samar aja ya. Sama. Ya, jadi Nggak kita ngerti ini tahu apa gitu. ya, jadi kita tahu modal aset, modal manusianya bagaimana, modal sosialnya kita bagaimana, lalu modal fisik ya, ternyata. Jadi saya tahu karena kemarin setelah berdiskusi jadi tahu ukuran sekolah ini ya.
ukuran ternyata sekolah ya, gitu. karena kan dihitung ini kan ukuran sekolahnya Iya, iya. 1.400 sampai saya hafal 1.496 meter persegi ini Oh, ukuran. sebelumnya mah nggak tahu ya. Karena kan Benar-benar karena jadi kita ketahuan jadi ya. tahu oh, ini Iya, iya. sebenarnya baru kan di Iya, modal iya. fisik kan harus ada ya Bu ya, Iya, ukuran sekolah, ruangannya jumlahnya berapa, ya kita punya kamar mandi berapa dan Iya, lain sebagainya. iya, Ternyata betul, betul. oh ini 1.496. Karena dipaksa untuk Iya. gitu ya mengisi. Oke, keren-keren. Apa saja kendala dan tantangan yang Bu Yanti hadapi saat melakukan nih identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana Ibu mengatasinya? Dalam mengidentifikasi secara umumnya berjalan lancar sih ya Bu ya, dengan pengalaman ilmu baru dan penerapannya, walau terkadang memang terbenturnya dengan pengelolaan waktu yang terbatas ya Bu ya. Apalagi dengan wali murid, kalau wali murid kan Iya. mengumpulkan wali murid agak susah ya Bu ya. Susah Iya, serta tantangan dalam penerapannya secara totalitas itu, jadi kita harus benar-benar ya Bu ya melihat kayak tadi ini ukuran sekolah kan, kalau Iya. kita enggak Kira-kira. totalitas dikira-kira kan nggak akan tahu Iya, ya. Jadi nggak tahu. ini ukurannya adalah segini fixnya, dan Fix, ternyata alhamdulillah hasil dari kemarin memetakan yang ada di sekolah, Iya. KKS juga minta, Bu kirimin ke saya Oh iya. biar saya tahu semuanya Biar apa tahu ya, semuanya. mana, gitu ya. Oh, Jadi berarti jadi aset juga ya diskusi ya. jadi kemarin KKS minta. Iya. Untuk itu kita terus berkolaborasi lah dan bekerja sama dengan rekan guru juga, dengan kepala sekolah dan pihak terkait. Oh iya, berarti diskusi itu membuahkan hasil ya. Alhamdulillah. Jadi aset juga ya. Bagaimana perasaan Bu Yanti ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah nih? Alhamdulillah merasa lega ya Bu ya, Iya. dan senang sekali karena sumber daya yang selama ini ternyata banyak dapat yang kita miliki ya, dapat tersusun dengan rapih. Jadi udah disusun nih kan, di kelompok-kelompokan menjadi 7 tadi. Iya. Yang asalnya kita cuma tahu modal asetnya kayak gini, aset sekolah itu kayak gini-gini, cuma sama-sama karena sudah didiskusikan dengan semua ya semuanya. ada yang Jadi sudah tersusun sekarang mah Iya. modal asetnya ini, karena modal fisik ini. udah datanya udah lengkap ya. Iya. Makanya kemarin dipinta itu. Iya, diminta. Oh, kirim. Akhirnya Mantap. sekolah dapat nih ya. Iya. Coba kalau semua sekolah bikin ini ya diskusi aset ya. Diskusi aset. Kayak berarti ketahuan semua Iya, ya. terlihat. Oke, keren. Apa pertimbangan Ibu dalam menentukan sumber daya sekolah? Pertimbangan saya berdasarkan kerjasama dan apa saja yang berperan dalam perkembangan sekolah tersebut. Gitu ya. Oke, kan kemarin berdiskusi dengan ini ya, dengan stakeholder yang lain, kepala sekolah, rekan guru, kemudian wali murid dan murid gitu ya. Jadi nanti saya mau ngobrol ya dengan perwakilan. Ibu sudah mengundang siapa? Saya sudah mengundang wali murid ya, wali murid kelas 5, wali murid Dek Wildan ya. Ibunya bernama Ibu Vidya, lalu rekan sejawat saya yang saya tugaskan saya minta untuk mengobrol bersama kita itu, yaitu Bu Imas Marwati ya. Kebetulan mengajar di kelas 4, tapi beliau sudah dikasih tahu, Bu Vidya wali murid sudah dikasih tahu, Bu Imas sudah dikasih tahu, dan mereka siap saat ini. Oke, berarti hari ini saya bisa ngobrol ya dengan mereka karena ada beberapa pertanyaan ya, mengkonfirmasi aja gitu. Ya. Silakan Bu, nanti diundang aja. Ya, siap Bu. Ya. Saya undang dulu ya Bu ya. Iya. Sudah. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadiran Ibu ya, Ibu di sini sebagai perwakilan aktor yang kemarin diajak dengan Bu Yanti pada diskusi pemetaan aset ya. Modal aset ya. Oke. Boleh diperkenalkan sama Bu Yanti? Pada saat pemetaan modal aset, saya mengundang orang tua siswa ya Bu ya, berserta dengan rekan guru dan Bapak Kepala Sekolah juga ya, untuk perwakilan rekan wali murid yang hari ini hadir adalah Ibu Vidya, yaitu orang tua siswa dari kelas 5 ya Bu ya, yang bernama Wildan ya. Lalu rekan guru saya yang saat ini saya bawa untuk mengobrol bersama kita adalah Bu Imas Marwati sebagai guru kelas 3
4. Oke, siap. Hatur nuhun kehadirannya untuk Ibu Vidya sama Bu Imas. Ini saya akan mencoba untuk menanyakan ya yang kemarin sudah didiskusikan dengan Bu Yanti. Mungkin siapa dulu? Bu Imas dulu? Terserah itu. Oke. Bu Imas dulu ya. Oke, Bu Imas, tentang bagaimana proses Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah. Saya berkomunikasi atau berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan tingkat sejawat untuk mengidentifikasi aset yang ada dan mengelompokkan sesuai dengan 7 modal aset sekolah. Oke. Apa saja kendala dan tantangan yang Bu Imas hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana Ibu mengatasinya? Kendalanya itu dalam mengendalikan jenis aset ya Bu ya yang dimiliki sesuai dengan kelompok 7 modal aset itu sendiri dengan berkolaborasi dengan guru yang baik. Oke. Bagaimana perasaan Ibu ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya di sekolah? Tentu saja sangat bahagia ya Bu ya, karena bisa digunakan untuk mendukung program sekolah yang berdampak pada murid secara positif. Oke. Pertimbangan Ibu dalam menentukan sumber daya sekolah apa ini, Bu? Pertimbangannya berdasarkan kerjasama dan yang berperan dalam perkembangan sekolah. Oh iya. Apakah terdapat hal lain, Bu, yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Ibu temukan dalam proses yang sudah berlangsung? Sumber dana yang ada di sekolah ya Bu ya, yang dapat mempengaruhi perkembangan belajar murid, persiapan panen hasil belajar. Oke, ya terima kasih ya. Mungkin Ya. itu pertanyaan buat Bu Ima selaku rekan guru dari Bu Yanti. Sekarang saya beralih ke Bu Vidya, Iya. wali murid ya Bu ya. Iya. Wali murid. Di sini saya sama mau menanyakan tentang ini. Bagaimana proses Ibu sebagai wali murid menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini, Bu? Kalau saya Bu, dengan caranya dengan berkomunikasi dengan kepala sekolahnya, dengan wali murid anak saya, Iya, gitu, iya. untuk menemukan atau mengelompokkan 7 aset gitu ya, Iya. 7 aset yang ada di sekolah. Oh ya, berarti memang mungkin ada grup WA juga ya. Kalau Ada, nggak harus ke sekolah gitu ya. iya. Oh iya. Kemudian bagaimana kendala gitu atau tantangan yang Ibu dalam mengidentifikasi sumber daya sekolah? Kalau kendalanya kemarin itu cara mengelompokkannya Bu, jadi dari 7 dari jenis aset itu kan harus dikelompokkan jadi 7 jenis aset. Iya, Nah iya. kendalanya di sana aja Bu. Kendalanya ya, makanya Iya. diskusikan ya kemarin Iya. ya ramai gitu ya pasti ya. Oke, terus bagaimana perasaan Ibu sebagai wali murid tentang pengelompokan ada identifikasi dari sumber aset di sekolah? Saya senang sekali Bu, sangat merasa senang gitu ya. Soalnya kan ini bisa mendukung program sekolah dan berdampak gitu pada anak saya yang sekolah di sekolah ini gitu. Oh iya iya, pastinya ya Bu Iya. ya. Oke. Pertimbangan Ibu dalam menentukan sumber daya sekolah apa ini Bu? Kemarin mungkin. Pertimbangannya berdasarkan kerjasama Bu ya, dan yang berperan dalam perkembangan sekolah itu aja Bu. Oke. Apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum kemarin didiskusikan mungkin menurut Ibu? Mungkin dana sekolah Bu. Oh, Dana iya. sekolah Sumber ya, dana mungkin ya. sumber dananya. Sumber dari segala sumber ya? Ya, itu kan dana itu ya Bu sangat mempengaruhi gitu Iya, dalam perkembangan belajar siswa di sekolah gitu ya. Oh iya, pastinya ya Bu ya. Di Iya. mana-mana itu memang Jadi belum Iya, ada sumber benar. lain mungkin ya. Jadi di sekolah kita Oh, iya. baru kemarin itu baru hanya dari bos aja gitu ya. iya di mana-mana Nggak ada juga sama Nggak ada kayaknya ya. sumber lain, nggak ada pemasukan misalnya Iya. dari donatur atau apa. Iya, gitu. pastinya Belum ya. ada sih. Sponsor gitu ya. Iya. Mungkin kalau Masih- ini Masih top mudah-mudahan. dari bos. Jadi memang terkekang juga ya kalau Hmm, codering itu ya Bu ya untuk kegiatan-kegiatan apa gitu. Terima kasih Ibu Imas dan Ibu Vidya atas Sama-sama. kehadirannya Iya. sudah mendukung program guru penggerak yang dilaksanakan sama Bu Yanti. Mudah-mudahan nanti Ibu semua
sekolah ini makin maju gitu ya. Amin. Dan bisa memanfaatkan aset yang ada ya, karena memang kalau kita berbicara tentang apa itu Bu Yanti, kekurangan ya Kekurangan nggak akan ya. selesai-selesai gitu. Nggak. Kita nggak akan maju-maju kan. Kekurangan. Aduh kurang ini. Tapi dengan adanya yang ada di sekolah, aset kita gunakan supaya untuk memajukan sekolah ini gitu. Termasuk adanya guru penggerak gitu ya. Kemudian nanti Bu Imas kan suka ikut BIMTEK itu gitu. Itu merupakan aset gitu ya. Dan siapa tahu dari BIMTEK jadi kenalan, ada koneksi, ada donatur gitu. Jadi kita seminimal mungkin memanfaatkan aset yang ada mungkin gitu ya. Iya, Memanfaatkan aset yang ada di sekolah iya. gitu. Jadi jangan bisa yang sederhana lah gitu ya untuk memajukan sekolah ya, memang versi kita aja sih. Kalau kita saingannya dengan sekolah yang di sana ya pasti kita yang di kota apalagi Iya, kan fasilitasnya juga iya, lebih banyak iya, kalau lebih di kota ya. banyak gitu. Jadi kita bagaimana memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah, modal-modal yang ada di sekolah ya, Iya, dengan betul. semaksimal mungkin ya demi Iya, kemajuan Iya, siswa. termasuk Jadi sumber kita- daya manusia gitu ya. Ya ridho aja lah gitu ya. Terima kasih Ibu Imas, Ibu Sama-sama, Cija, jangan sama-sama. kapok atau nuhun gitu. Saya akhiri dengan Ibu Imas Yafidya karena memang masih ada yang harus saya tanyakan sama Bu Yanti. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Iya, atau nuhun. Sami-sami. Oh, udah punya Bu Imas. Oke, alhamdulillah tadi terima kasih Ya. udah diskusi nanya-nanya lah ya sama Bu Vidya dengan Bu Imas ya. Ya. Jadi alhamdulillah benar ya yang tadi disampaikan sama Bu Yanti cocok meongnya. Cocok banget gitu ya dengan beliau-beliau itu. Oke. Sekarang kita akan membicarakan tentang persiapan panen hasil belajar nih di Loka 7 ya nanti ya. Oke. Apa ide Bu Yanti untuk persiapan panen hasil belajar pada Loka 7, Bu? Untuk persiapan panen hasil belajar di Loka 7 ya, saya akan berkolaborasi dulu sih, nanya-nanya dulu ya ke teman CGP yang lain, ke Ibu juga ya, konsultasi apa saja yang akan saya persiapkan di panen hasil belajar di Loka 7. Mungkin lebih ke karya anak ya Bu ya, apa saja hasil-hasil yang sudah kita lakukan, hasil pembelajaran yang sudah kita lakukan selama 6 bulan ini, selama mengikuti guru penggerak, nanti kita bawa di Loka 7. Kira-kira apa nih Bu yang mau dipamerin? Kira-kira nih? Yang akan dipamerkan adalah hasil karya anak, kayak mungkin kita suka bikin makanannya Bu ya. Mungkin bikin makanan kayak telur asin. Iya. Lalu anak-anak di sini kan suka bikin peyem ya Bu ya, bisa. Oh, Anak-anak keren mereka ya. bisa bikin peyem. Kalah saya. Nanti kita bawa Iya. bawa hasil karyanya untuk dipamerkan di Loka 7. Loka 7 Iya. ya. Memang saran saya sih hasil produk peserta didik aja Iya. ya gitu. Jadi kan kalau produk kan bisa langsung terasa gitu Iya, bisa kelihatan bisa gitu ya. kelihatan. Kalau yang ini mah nggak usah ya, itu buat pribadi Bu Yanti aja. Yang berkas-berkas. ya. Kalau memang disuruh juga siap di print aja. Kalau Oke, misalnya kalau iya. harus ada, tapi kalau enggak juga sih enggak. Yang penting hasil Takutnya karya. nggak dibaca Bu. Iya. Takutnya nanti Bu sakit hati. Ngeprint banyak-banyak. Iya, banyak-banyak, mending nanti hasil karya Iya. siswa aja ya. Iya, iya, yang siap. dipercantik Yang mungkin ya, dipercantik, dipercantik dan mungkin Kita jangan overlapping dengan CGP yang lain. Kita dalam satu stand itu misalnya isi nanti yang di sana bikin telur asin juga ntar gitu. Jadi ya kan nanti ada kerjasama. Iya, Kita nanya-nanya ini kita kamu nanya, bawa iya. apa nih, kamu Iya. aku bawa apa gitu. Jadi kayaknya nggak akan sama. Iya, Kan akan kita sama. ngobrol dulu ya Ngobrol dulu sebelumnya. ya. Oke, siap. Ditunggulah karya spektakuler dari Ya, kelompok dan saya. nanti kan juga didampingi oleh ibu, Iya. harus didampingi ya. Soalnya kita Iya dong. apa nih selain ini apa Iya, nih? Gitu. keren lah, nanti kita lihat ya guys. Ya, kita masuk ke akhir pendampingan. Terima kasih sudah 6 kali ini Bu Yanti menerima saya ya, datang ke sekolah, penerimaannya ya, tidak disuguhin terasa guys. ya Allah, udah 6 kali. Iya, 6 kali. Semua bener-bener ngebahas Iya. numpang mana sama ibu, aduh, sibuk terus. Ini jauh soalnya SD-nya jauh dari bakso. Jauh dari kota memang. Iya, ya. jauh dari bakso, jadi gimana gitu. Terima kasih, mudah-mudahan praktek baik yang sudah Bu Yanti lakukan ya, karena memang dari modul 1.1 sampai
3.3. 3.3. Total ada 10 modul. 10 modul. Berarti ada 10 aksi nyata 10 yang Bu modul. Yati sudah lakukan dan sudah terapkan ternyata ya, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi ketagihan buat Bu Yati. Harus ya Bu ya. Iya, untuk terus menerapkan Bismillah. di tahun depan kan dia muridnya nanti ganti. Nanti Iya. iya. Benar. Kalau programnya masih boleh sama gitu Iya, kan. iya. Muridnya ganti, Muridnya ganti, berarti apa-apa. programnya masih sama lah. Jadi jangan dihilangkan itu ya, Siap. aksi-aksi nyata itu ya. Dan satu hal mungkin Bu Yanti, saya cuma minta satu, bahwa pamerkan Bu Yanti, karena memang minimal ya, kemarin Bu Yanti udah bilang di PI 5 itu ada komunitas belajar, minimal di komunitas belajar Ibu dan satu gugus lah. Iya. Jangan cuma satu sekolah Ibu ya, karena saya rasa mungkin satu gugus baru Ibu nih guru penggeraknya. Iya, kebetulan baru satu. Iya, makanya Ya, wayah ya. nawe gitu ya, jadi minimal satu Iya, memang gugus. jadi guru Nah, penggerak tuh memang apa ya? jadi Bukan beban sih, lebih ke jadi fokus orang-orang sih. Ke iya, tadi saya. ditanya kan, fokus Iya, penanya. fokus Kayak dukun ya, penanya. lama-kelamaan ya. Iya, jadi nanti dibagikan. Terus jangan lupa Bu Yanti ada SD-SD di luar sana yang tidak satu gugus dengan Bu Yanti, bisa pengen lihat, tolonglah diupload di medsos Ya, siap. gitu ya. Jadi bukan pamer ya, sekali lagi, tapi itu berbagi. Berbagi. Ya, siapa tahu ada orang yang memang itu menjadi Termotivasi inspirasi, ya. termotivasi, inspirasi. Dari kita berbagi itu ya Bu ya. Iya. Iya, dari kita berbagi itu jadi orang-orang ngelihat, oh kayak Ibu gini ya, Iya. kan Ibu juga suka berbagi ya, Iya, iya, iya. sering berbagi. Jadi saya ngelihat, oh kayak gini, oh ngajarnya kayak gini, oh ngajar ke anak Iya, kayak nanti gini. terinspirasi Iya, kan. Iya. gitu. Mudah-mudahan gitu Iya, kan ya, jadi siap. terinspirasi. Kayak mungkin aksi nyata gini kan, kayak aset ini kan sesuatu yang tidak terpikirkan mungkin ya, bisa menggali Jangan sih, aset jangan ya. Kalau sampai aset mah ya, luas bangunan luas. tahu ya. luas tanahnya jadi Luas tanahnya. ternyata ini tuh 100 tumbak itu kan gede. 100 tombak ya. Tapi kalau dilihat mungkin kecil Iya, ya. kayak kecil, Iya. padahal itu 100 tumbak. Iya, kelasnya mungkin kita nggak ngerti kan itu aset. Ya, tapi alhamdulillah dari memetakan aset kemarin, kita jadi ada permintaan ke kepala sekolah kita, Bu Pak, kita belum punya perpustakaan gitu. Oh iya, ada lahannya tapi. Iya, lahannya ada. Oh, ada, masih luas berarti ya ini teh. Bilang ke kepala sekolah teh, oh iya siap. Jadi kan memetakan aset tuh ruangannya ada berapa ya? Iya, Ruang iya. masjid kita punya berapa? Lalu kamar mandi yang ternyata Pak kita nggak punya perpustakaan. Oh Iya, iya, kita siap. berarti itu yang Iya. sekarang bisa dimintakan ya, mudah-mudahan ya. Jadi ketahuan. Jadi ketahuan kurangnya apa gitu ya. Apa. Oke. Ini juga makanya harus terus digali ya untuk aset ini ya, karena memang tadi kan Bu Yanti ya dari PI 5 udah bilang bahwa jangan berkutat gitu ya Ya, dari kekurangan. dari kekurangan, tetapi kita harus Melihat kelebihan. ya melihat kelebihan gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bu Yanti, refleksi pendampingan bersama saya. Ya, alhamdulillahirobbil alamin ya, pendampingannya dari mulai PI 1 sampai PI 6 ini bersama dengan Ibu Weti yang Iya. membersamai saya. Alhamdulillah senang dan mendapat banyak pencerahan dari Ibu Weti juga ya, terkait dengan tugas, terkait dengan bagaimana cara kita melakukan aksi nyata dan lain sebagainya, cara mengupload dan lain sebagainya. Terima kasih Ibu sudah mau jauh-jauh ke sini ya, ke sekolah saya. Jauh ini, tukang bakso juga nggak ada di sekolah. Kebayangnya kalau pakai bakso Nggak ada lotek, nggak ada bakso. Iya. Makanya kita kalau makanan di sini ya seadanya karena memang Iya, ada. tapi hasil bumi. Iya. Lebih bagusnya hasil bumi. Tapi anak-anak di sini suka ngasih kemarin. Tadi juga barusan ada yang Ada ngasih hajat. pisang. Bisa aja ngasih. Ya itu Iya. mungkin ya, jadi lebih berterima kasih kepada Ibu karena sudah mau jauh-jauh ke sini ya. Sami-sami Saya. penerimaannya juga luar Iya. biasa. Ngariweukeun saya Ibu hapunten ibunya. Enggak, justru Terus, saya senang. saya belum bisa menyambut Ibu dengan baik. Sudah sangat disambut ini. Mohon maaf, nanti Ibu jangan kalau misalnya ini program Guru Pramuka ini sudah selesai Bu ya. Pemain boleh ya? Iya, boleh Ibu harus main ke sini ya, main ngaliwat nanti kita di Iya, sini. Ya. buat Tapi kan kalau mau ke sini bilang dulu jadi kita nyiapin ya. Soalnya belinya Pengen- jauh. Iya, pengen surprise padahal. Gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan, amin. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti jadi guru penggerak Iya. ya, bukan titel saja gitu Ya, ya. siap. Bisa diaplikasikan, bisa dirasakan oleh pertamalah murid. Ya. Karena kan tadi kata Bu Yanti objek Ya. objek Yang paling utama utama. kita. Iya, memang
apapun yang kita lakukan itu buat murid kan. Nah yang kedua otomatis adalah rekan guru kita yang pastinya juga pengen kayak Bu Yanti gitu ya. Jadi berbagilah gitu ya, walaupun itu menurut kita tuh sederhana, Ya. tapi bisa jadi luar biasa buat Bagi orang mereka lain. ya. Terima kasih, sehat-sehat. Ya, Masih ada loka ya. 6 dan loka 7. Nuhun ya punya. Ya sampai-sampai aduh sedih. Ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ini tuh terakhir ya. Iya.